akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kelebihan dan kekurangan pengukuran pada jurnal yang berjudul Reliability of Anthropometric Measurement in the WHO Multicentric Growth Reference Study. Kelompok kami sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu ada Fitri Sulamuddin dan Abdurrahman Ali. Untuk identitas jurnal sendiri, jurnal berjudul Reliability of Anthropometric Measurement in the WHO Multicentric Growth Reference Study dengan autornya yaitu WHO Multicentric Growth Reference Study Group yang dan artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2006 oleh Publisher Acta Pediatrica. Untuk artikel ini sendiri menggambarkan bagaimana data dalam studi referensi pertemuan multisentra WHO MCRS dikumpulkan dan dianalisis yang nantinya akan dipresentasikan hasilnya. Kemudian untuk metode sendiri memperoleh sumber data antropometrik dari mulai panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, trisep, kemudian ada lipatan kuda subskapula dan juga tinggi badan. Di sini untuk menghitung kesalahan teknis antara pengamat pengukuran TAM dan koefisien reliabilitas. Kemudian untuk hasilnya sendiri, perkiraan TAM untuk tim dibandingkan dengan baik. Dengan ahli antropometri, kemudian terdapat GIS rata-rata di dalam batas penyimpangan dengan lingkar kepala memiliki batas terendah atau TAM terendah dan TAM intra antara pengamat sebanding. Untuk reliabilitasnya sama dengan koefisien reliability 95%, namun koefisien reliability untuk lipatan kulit memiliki koefisien yang rendah, yaitu di bawah 90% sebesar 93%. Untuk keterbatasan, tim cenderung meremehkan panjang, tinggi, dan lingkar lengan dengan melebih-lebihkan pengukuran lipatan kulit. Di sini terjadi karena tim kesulitan untuk menjaga posisi badan atau posisi anak itu sendiri, karena anak itu masih mempunyai aktivitas-aktivitas yang tidak dapat dikendalikan seperti ketika dia meronta ataupun menangis. Kemudian untuk isi jurnal sendiri, standarisasi mengumpulkan data dalam MCRS dikumpulkan antara tahun 1997 sampai 2003 di 6 negara, yaitu ada di Brazil, Ghana, India, Norwegia, Oman, dan AS atau Amerika Serikat. Kemudian kemudian dilakukan training sebelum penelitian berlangsung. Trainingnya dilakukan saat penelitian pun juga dilakukan. Kemudian tidak dilakukan sesi standarisasi untuk pengukuran berat badan. Hal tersebut dikarenakan pengukuran menggunakan skala digital yang dianggap sudah baik dan sudah presisi. Kemudian untuk protokol pengukuran dan standarisasi MCRS sendiri yang menyediakan mekanisme untuk berkelanjutan pemantauan keandalan pengukuran, di mana di sini membantu untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan melatih kembali individu-individu pengamat selama ataupun sesegera mungkin setiap standar sesi itu dilakukan. Kemudian untuk training sendiri, tim pengumpul data dilatih oleh masing-masing situs selama fase persiapan penelitian. Karena nantinya akan terdapat beberapa tim dari mulai tim utama sampai tim tindak lanjut. Untuk pelatihan ditunjukkan mengunjungi setiap situs setiap tahun untuk berpartisipasi dalam sesi standarisasi ini sendiri. Terdapat 2 tim utama untuk komponen longitudinal penelitian serta adanya screening tim pada bayi yang baru lahir dalam 24 jam setelah persalinan. Kemudian untuk tim tindak lanjut melakukan kunjungan rumah sampai anak yang berusia 24 bulan dan juga melakukan pengukuran cross seksional komponen MCRS pada anak berusia 71 bulan. Untuk reliability sendiri, data antropometri ini dikumpulkan oleh pengamat dengan bekerja berpasangan. Dengan setiap pengamat independen diukur dan mencatat satu set lengkap pengukuran dan keduanya kemudian saling membandingkan. Jika ada data yang dirasa berlebihan atau melebihi standar ataupun kurang, maka akan dilakukan pengulangan lagi. Kemudian ketersediaan pengukuran duplikat oleh versi 2 pengamat memungkinkan antara estimasi hubungan antar pengamat statistik. Untuk statistik reliabilitas dilaporkan. Untuk standarisasi di sini kesalahan teknis intra pengamat dan TAM antar pengamat serta rata-rata bias antar pengamat juga dicapai dalam data rutin koleksi dan diperkirakan digunakan untuk menghitung koefisien reliabilitas selama 6 antropometrik variabel. Untuk
kelebihan dari penelitian ini sendiri. Kelebihan dari tim pengumpul data terdiri dari 6 negara, kemudian terdapat pelatihan untuk tim karena tim tersebut nantinya akan berpasangan atau secara estafet sehingga dapat mengurangi kemungkinan diharapkan itu. Kemudian telah diperhatikan adanya confounding terkait usia anak saat pengambilan dan waktu pengambilan data antropometri karena situs USA salah satunya tidak memiliki akses bayi baru lahir untuk standarisasi tim sering latihan. Maka terkadang tim akan melakukan bayi yang lebih tua. Kemudian dalam penelitian dilakukan penilaian bias dan terdapat standar penilaian ataupun gold standar sehingga bias diketahui serta letak bias pun diketahui dan data diharapkan bisa konsisten. Kemudian manajemen dan analisis data, manajemen data protokol manajemen data GPR, MGRS yang memiliki telah dijelaskan secara rinci sehingga dapat mengurangi bias seleksi maupun bias informasi seperti adanya pemilihan, pengukuran dari pemilihan umur maupun jangka waktu antara pengambilan pengukuran dari 14 bulan sampai ke 3,5 tahun. Kemudian adanya pengawasan pada setiap situs manajemen data protokol manajemen data MGRS yang memiliki telah dijelaskan secara rinci untuk mengurangi presisi dan akurasi, di mana ini bisa dilakukan untuk meminimais error. Kemudian pada validitas dan cakupan pengukuran dengan membandingkan tem yang diperoleh MGRS dengan yang ada pada literatur atau standar yang digunakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang kekurangan yang ada dalam jurnal ini. Kekurangan dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek tim pengumpulan data dan prosedur, di mana kita dapatkan beberapa kekurangan. Yang pertama, pada saat pengukuran terjadi underestimasi panjang, tinggi badan, dan lingkar lengan, serta terjadi overestimasi pada pengukuran lipatan kulit. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena kurang dapat mengatur posisi, anak terlalu banyak bergerak, dan seringnya menangis pada anak-anak saat dilakukan pengukuran panjang dan tinggi badan. Adapun kemungkinan untuk memanipulasi data pada hasil pengukuran jaringan lunak, yakni pengukuran lipatan kulit subscapular dan pengukuran tris. Yang kedua, tidak dilakukan sesi standarisasi untuk pengukuran berat badan. Hal tersebut karena pengukuran menggunakan skala digital yang dianggap sudah baik dan presisi. Yang ketiga, tidak dilakukan perbandingan hasil setelah pengukuran antar pengamat pada sesi standarisasi pengukuran. Hal tersebut karena dianggap hasil pengukuran yang didapat sama seperti hasil pengukuran rutin yang biasa dilakukan. Yang keempat, tidak didapatkan perbandingan statistik antar titik-titik yang dilakukan pengukuran. Hal tersebut karena tidak adanya target yang disepakati pada anak yang diukur oleh pengamat dari setiap tempat yang berbeda. Selanjutnya, untuk aspek manajemen data, kekurangannya adalah data yang dikumpulkan berasal dari pencatatan seluruh pengamat yang melakukan pengukuran. Baik pengamat yang telah mengikuti sesi standarisasi kurang dari 2 kali ataupun lebih dari 2 kali. Hal tersebut menyebabkan kesalahan transkripsi yang berpengaruh pada berkurangnya keterandalan pengukuran. Untuk aspek analisis statistik data, kekurangannya adalah masih terdapat 20% proporsi dari variabilitas total dengan koefisien reliabilitas 0,8. Hal ini menunjukkan masih terdapat kemungkinan kesalahan sebanyak 20% saat dilakukan pengukuran oleh pengamat, yang menyebabkan menurunnya presisi dan keterandalan. Nah, untuk aspek hasil penelitian ini sendiri, yang pertama, kekurangannya adalah pengamat harus mengumpulkan data duplikasi pengukuran pada 10 hingga 20 anak dalam satu sesi, dan tidak diperkenankan melakukan pengukuran baru saat terjadi perbedaan yang cukup besar pada hasil pengukuran, serta tidak diperbolehkan membandingkan data pengukuran antar pengamat. Yang kedua, tim tindak lanjut sebagian besar hanya melakukan evaluasi kurang dari 2 kali, sehingga dapat mempengaruhi presisi dan kualifikasi hasil pengukuran jika dibandingkan dengan gold standard yang ada.
Untuk kesimpulannya sendiri adalah pengukuran sudah dilakukan berulang kali, namun ada aspek pengukuran yang memiliki hasil yang berbeda, yakni hasil pengukuran lipatan kulit. Untuk temnya sendiri tergolong rendah dari segi statistik. Jika dibandingkan tem inter dan intra observer sama saja, namun dari segi hasil pengukuran tem intra observer lebih baik hasil pengukurannya jika dibandingkan dengan tem inter observer. Selanjutnya, pengukuran memiliki presisi yang rendah, data reliabilitas rendah, di mana batas reliabilitas koefisien standar yang digunakan adalah 95%, akan tetapi ada aspek pengukuran subscapular, koefisien lipatan kulit subscapular dan tricep yang memiliki koefisien reliabilitas jauh di bawah standar 95%, yakni hanya 75%. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan validitas pada jurnal ini rendah juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.